Kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Kali ini saya akan membahas Cisco CCNA 200.301 part 1 modul 9 tentang port security. Materi yang akan disampaikan: 1. Apa itu port security? 2. Port security violation shutdown. 3. Pengujian port security. 4. MAC address sticky. 5. Violation protect. 6. Violation restrict. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu port security. Jadi, port security adalah fitur keamanan pada switch yang fungsinya membatasi dan mengontrol perangkat apa saja yang terhubung pada switch sesuai dengan MAC address yang ditentukan. Oke, saya akan memberikan contoh cara kerja port security. Di sini kita buat dulu topologinya. Lalu di sini ada 3 server, 1 switch, dan 1 PC. Yang dimana PC ini adalah klien. Kita ubah dulu. Oke. Jadi PC ini klien. Lalu kita ubah nama masing-masing servernya. Oke. Ini server 1, ini server 2, dan ini server 3. Kita hubungkan. Oke. Di sini letakkan satu komputer. Oke. Jadi cara kerja port security yaitu ketika ada perangkat lain atau mungkin hacker yang mencoba masuk pada misalnya pada port FA03. Oke. Di sini pindahkan. Oke. Jadi setelah hacker masuk pada port FA03, lalu hacker akan mengirimkan pesannya kepada klien, namun interface-nya akan mati karena perangkat tersebut bukan perangkat yang diizinkan oleh switch karena tidak sesuai dengan MAC address yang ditentukan. Oke, kali ini saya akan melakukan konfigurasi port security. Kita pindahkan dulu interface-nya. Oke. Sebelum melakukan konfigurasi, kita masukkan dulu IP pada masing-masing perangkat. Oke, kita copy saja agar lebih cepat. Oke, di sini interface-nya FA02, berarti ini servernya 2. Kita ubah dulu. Oke. sudah sesuai.
Lalu di sini masukkan juga IP-nya. Lalu kita lakukan konfigurasinya. Kita masuk pada global configuration. Lalu kita masukkan interface yang ada di server. Lalu interface-nya harus mendapatkan mode akses agar bisa melakukan konfigurasi port security. Oke, di sini saya akan melakukan konfigurasi pada interface FA03. Kita masuk pada interface FA03. Lalu kita ketik untuk komen konfigurasi port security-nya, yaitu switch port security, lalu switch port security MAC address. Oke, di sini harus diisi MAC address dari interface FA03. Kita masuk pada server 3 dan di sini adalah MAC address dari server 3. Oke, kita tempelkan. Lalu setelah itu kita ketik switch port security maksimum 1. Jadi maksimum ini artinya ada berapa perangkat yang terhubung pada interface FA03, dan di sini hanya 1. Oke, setelah itu kita ketik switch port security violation shutdown. Jadi violation shutdown ini ketika ada hacker yang mencoba masuk pada interface dan mengirimkan pesan pada klien, maka interface tersebut akan langsung mati. Oke, lalu exit. Kita coba kirimkan pesan dari server 3 ke klien. Oke, successful. Lalu server 3 ke server 1. Oke, berhasil juga. Lalu kita lihat show port security interface FA03. Oke, di sini total MAC address-nya 1, dan ini adalah MAC address dari interface FA03, dan di sini sesuai ya. Oke. Kita di sini kita akan melihat cara kerja port security ketika ada hacker yang mencoba masuk pada interface. Kita pindahkan dulu interface-nya. Oke, kita hijaukan dulu. Lalu kita kirim pesannya dari hacker ke klien, dan di sini langsung mati karena menggunakan violation shutdown. Lalu kita lihat show port security interface FA03. Di sini security violation-nya yang awalnya 0 menjadi 1. Oke, ini 0. Awalnya 0 menjadi 1, dan ini adalah MAC address dari si hackernya. Kita lihat ada hackernya, MAC addressnya 0001, dan di sini MAC addressnya 0001 dan seterusnya. Oke, jadi di sini sudah terdeteksi
bahwa ini adalah hacker dan bukan perangkat yang diizinkan oleh switch. Kita kembalikan lagi, ada server. Oke, di sini masih mati, kita nyalakan. Cara menyalakannya yaitu kita masuk lagi pada interface FA03, kita ketik shutdown, lalu kita ketik no shutdown. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Ketika ada hacker masuk pada salah satu interface dan mengirimkan pesan pada klien, maka interface tersebut akan mati dan teknisi akan buru-buru ke server untuk menyalakan interface-nya kembali. Oke, kita kirim lagi pesannya dari server 3 ke klien. Kita hijaukan dulu. Dan di sini successful. Kita lihat lagi. Dan di sini MAC address-nya kembali ke server 3 atau interface FA03. Oke, kali ini saya akan melakukan konfigurasi MAC address sticky. Oke, kita masuk pada switch. Di sini saya akan konfigurasi interface FA02. Setelah itu kita ketik switch port security, MAC address sticky. Biasanya saya akan memasukkan MAC address dari interface ya, tetapi untuk MAC address sticky tidak usah memasukkan MAC address dari perangkatnya, karena di sini sudah otomatis masuk MAC address-nya karena menggunakan komen MAC address sticky. Kita lanjut, switch port security maksimum 1, lalu switch port security violation. Oke, kita lihat. Oke, di sini violation-nya ada 3 pilihan, ada protect, shutdown, dan juga restrict. Perbedaannya adalah shutdown ketika ada hacker yang masuk pada salah satu interface dan mengirimkan pesan pada klien, maka interface-nya akan mati. Sedangkan untuk protect dan restrict, ketika ada hacker yang masuk pada salah satu interface, maka pesannya akan diblokir tetapi interface-nya tetap menyala. Oke, di sini saya pilih shutdown. Setelah itu kita tes, kita kirim pesannya dari server 2 ke klien. Oke, successful. Di sini kita lihat MAC address-nya. Oke, sekarang kita lihat pada switch, kita ketik show port security interface FA02. Di sini MAC address-nya 00EO 00E08F08, sedangkan yang di server 2, oke, di sini juga sama MAC address-nya, yang artinya server 2 sudah mendapatkan izin dari switch untuk mengirimkan pesan ke klien dan juga antar server. Oke, jika ada hacker yang masuk pada interface FA02, kita kirim pesannya dari hacker ke klien, maka di sini akan mati interface-nya karena violation-nya adalah shutdown. Kita nyalakan lagi.
kirim lagi. Oke, di sini violet karena kabelnya masih belum hijau. Kita percepat. Oke, kita kirim lagi dan successful. Oke, di sini saya akan melakukan konfigurasi port security menggunakan violation protect. Kita konfigurasi interface FA01. Kita masuk pada switch. Oke. Ketik switch port security, switch port security MAC address. Untuk MAC addressnya sedikit saja. Lalu switch port security maksimum 1 dan switch port security violation protect. Kita tes dengan mengirim pesan dari FA01 ke klien. Oke, successful. Kita lihat show port security interface FA01. Oke, di sini MAC address dari server 1 kita lihat. Oke, sini sama ya untuk MAC address dari interface FA01. Sekarang kita coba jika hacker masuk pada interface FA01 yang menggunakan violation protect. Oke, kita kirim pesannya. Oke, kita coba lagi. Dan di sini violet, artinya pesannya langsung diblokir walaupun interface-nya masih menyala. Kita kembalikan lagi. Ada server 1. Kita coba kirim lagi dari server 1 ke klien dan successful. Oke. Kita lihat apa yang terjadi ketika hacker masuk pada interface FA01 yang menggunakan violation protect. Oke, di sini MAC address dari si hackernya, dan di sini untuk violation protect security violation count-nya tetap 0, yang artinya switch hanya mendeteksi ada hacker yang mencoba masuk pada interface FA01 yang menggunakan violation protect dengan mendeteksi MAC address dari hackernya, tetapi security violation-nya tetap 0 dan tidak bertambah. Oke, di sini saya akan melakukan konfigurasi port security menggunakan violation restrict. Kita tambahkan server. Oke, lalu yang ini kita kembalikan dulu. Kita masukkan IP-nya. Kita masuk pada interface FA05. Jika kita langsung menggunakan command switch port security,
maka komennya akan di reject karena interface FA05 belum mendapatkan mode akses. Kita masukkan dulu mode aksesnya, lalu setelah itu masukkan komen switch port security, lalu masukkan MAC addressnya, lalu maksimumnya, dan violationnya yaitu restrict. Kita coba kirim, successful. Kita lihat MAC addressnya dari interface FA05. Oke, kita lihat show port security interface FA05. Di sini MAC address dari interface FA05, dan di sini MAC address dari interface FA05. Oke, kita coba tes ketika ada hacker yang masuk pada interface FA05. Kita coba kirim pesannya, violate. Kita coba lagi. Oke, violate. Sama seperti protect, ketika ada hacker yang mengirim pesan pada klien, maka pesannya akan diblokir walaupun interface-nya tetap menyala. Sekarang kita lihat interface dari FA05 ketika sedang diserang oleh hacker. Oke, perbedaannya dengan violation protect, jika pada violation restrict itu akan mendeteksi security violation count-nya akan bertambah menjadi 1 atau 2 sesuai dengan berapa kali pesan yang dikirim oleh hacker kepada klien. Oke, kita coba lagi, misalnya 4 kali. Lihat. Oke, di sini bertambah menjadi 4, artinya hacker mengirim pesan kepada klien sebanyak 4 kali, dan ini adalah MAC address dari hacker atau perangkat yang tidak diizinkan oleh switch. Oke, jadi begitu perbedaan dari violation protect dan restrict. Jika pada violation restrict, pesannya akan diblokir walaupun interface-nya masih menyala. Tetapi untuk protect, security violation-nya tetap 0, sedangkan restrict, security violation-nya akan bertambah. Kembalikan lagi. Sekarang kita kirim, dan successful. Oke, sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.